Tuhan, biarlah pujian ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah kalimat yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kami, menjadi keyakinan kami bahwa benar hanya Engkaulah pengharapan kami. Tiada yang lain ya Tuhan yang kami ingini selain Engkau. Tiada yang lain yang kami rindukan selain kehadiran-Mu. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdiri, kami berada di tempat ini. Kami datang dengan kerendahan hati, membuka hati kami, mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Kau berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dan mohon juga Engkau memakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas ini untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Mohon Kau pimpin penyampaian firman ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Aduh lemes banget ya, sekali lagi dong, shalom. Iya, lama udah nggak ketemu ya, udah lama nggak pelayanan di sini, kayak pelayanan di Fungsi cuma setahun sekali begitu ya. Jadi rasanya senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Ada wajah-wajah baru yang saya lihat, atau mungkin ya karena saya jarang aja datang ke sini. Tapi bersyukur sekali hari ini bisa dikasih kesempatan lagi untuk bisa bagikan firman Tuhan kepada teman-teman semua. Dan hari ini saya diberikan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu victory over death. Ya, ini tema yang sebenarnya lumayan sulit begitu ya, tetapi mari sama-sama kita belajar gitu ya tentang tema kita hari ini. Nah teman-teman, sebelum saya memulai menggali gitu ya tentang firman Tuhan, saya ingin bertanya begitu, apakah teman-teman ada yang mengenal wanita ini? Apakah ada yang tahu siapa wanita ini? Saya sudah mendengar tapi gak ada yang berani sebutin gitu. Gak apa-apa, kalau salah pun gak apa-apa. Kalau benar ya gak apa-apa juga sih. Ada yang tahu siapa? Susi Susanti, benar ya. Dia adalah Susi Susanti. Susi Susanti ini adalah seorang mantan atlet Indonesia yang cukup terkenal ya pada saat itu. Di tahun 80-90-an begitu. Nah, apa yang menarik gitu ya tentang Susi Susanti, karena saya suka badminton, jadi saya suka sekali dengan beberapa atlet begitu ya, salah satunya dia gitu. Nah, waktu saya telusuri teman-teman tentang Susi Susanti ini gitu ya, dia memang kita tahu dia karena dia menang di berbagai juara yang sangat terkenal begitu ya. Tapi saya menelusuri lagi gitu ya, bahwa ternyata selama Susi Susanti ini berkarir sebagai atlet gitu ya, dia kan termasuk cepat ya pensiunnya karena dia menikah terus tiba-tiba hamil, jadi nggak bisa main lagi gitu ya. Jadi akhirnya dia pensiun dan di waktu yang masih muda begitu. Nah di waktu itu ternyata dia sudah bermain teman-teman selama sebanyak 347 pertandingan. 347 pertandingan ya, itu jumlah yang banyak ya teman-teman. Maksudnya berarti kehidupannya itu sehari-hari ya cuman tanding aja, setiap weekend kerjanya di lapangan tanding, dapat juara ataupun kalah begitu. Nah terus lebih gongnya lagi ketika saya mencari tahu begitu ya, dari 347 pertandingan dia berhasil menang sebanyak 295 kali. Yang jumlahnya itu ternyata juga besar begitu ya. Makanya dia bisa terkenal bukan? Karena dia selalu, ibaratnya dia selalu menang dan selalu sukses di dalam perlombaan gitu. Nah terus apa efeknya begitu ya? Teman-teman asal kalian tahu, bahkan sebenarnya kisahnya itu difilmkan begitu ya. Susi Susanti ini dia itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, orang tuanya itu bukan seorang bisnismen yang luar biasa, bukan orang yang tajir, bukan orang yang kaya seperti itu. Nah makanya pada saat itu ketika orang tuanya itu tahu begitu ya kalau anaknya ini suka badminton, papanya itu juga pemain badminton teman-teman, tapi cedera jadi gak bisa main lagi. Jadi akhirnya cita-cita itu diturunkan ke Susi Susanti. Nah akhirnya waktu masih SMP, si Susi ini akhirnya udah masuk ke PB gitu. Sampai dia akhirnya lumayan bagus, akhirnya dia bisa masuk ke PB Jarum dan jadi atlet nasional Indonesia. Nah teman-teman, di dalam kehidupannya yang begitu sederhana,
Bahkan dia pernah terkena pas itu kasus 98, jadi rumahnya itu dibobol dan lain-lainnya. Jadi dia sempat mengalami kondisi yang sangat buruk. Dan bahkan keluarganya itu sangat kasihan begitu ya. Orang tuanya nggak bisa survive seperti itu. Nah, dari kemenangan yang dia peroleh, 295 kemenangan yang dia peroleh ya, kehidupannya berubah. Karena setiap kali menang pasti mendapatkan uang. Pasti nominalnya besar. Kadang gak cuma rupiah kan, ada dolar dan ada lain-lainnya seperti itu. Jadi kehidupannya berubah. Dia bisa beli rumah untuk orang tuanya. Dia bisa menikah, dia bisa memiliki apapun yang dia mau begitu ya. Dia bisa beli apapun yang dia mau yang dulu dia gak bisa. Dia bisa makan enak, pokoknya hidupnya berubah. Karena apa? Karena kemenangan yang dia capai. 290 kemenangan teman-teman. Itu gak kehitung ya uangnya berapa banyak ya waktu itu ya. Jadi kemenangan itu membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan Susi. Yang dulunya dia susah, yang dulunya dia mau makan makanannya itu aja. Tapi karena dia sudah memperoleh kemenangan yang begitu banyak gitu ya, kehidupannya sekarang lebih mudah. Kehidupannya sekarang lebih enak. Kemana-mana orang semua kenal dia. Oh ini Susi, semua orang kenal dia. Itulah dampak dari kemenangan. Nah yang mau saya highlight dari kisah Susi ini adalah teman-teman kemenangan ataupun kekalahan itu memengaruhi kehidupan manusia. Ketika Susi kalah, pasti setiap fans ataupun rakyat Indonesia ada rasa kecewa ataupun kayak gitu ya, maksudnya kok kalah kali ini gitu. Pasti pandangannya agak sedikit bergeser seperti itu ketika Susi ini tidak menang. Kemenangan ataupun kekalahan itu memengaruhi kehidupan manusia tanpa kalian sadar atau tidak sadar. Misalnya gitu ya, di dalam dunia sekolah. Di sini udah gak ada sekolah ya, mungkin kuliah begitu ya, mungkin udah banyak kegiatan begitu. Ada yang ikut lomba debat, ada yang ikut lomba pidato, ada yang ikut lomba ABCD begitu ya. Nah ketika kalian menang, itu kan pasti ada maksudnya ada kesempatan yang kalian dapatkan. Ada hadiah yang kalian dapatkan. Ada keunggulan yang kalian dapatkan. Misalnya kalau kalian menang lomba debat gitu ya, kalian mendapatkan potongan uang kuliah 50% gitu. Makanya kalian kejar kemenangan itu. Atau misalnya di dalam dunia pekerjaan, kalian mau naik pangkat. Terus di dalam pekerjaan itu, di dalam dunia usaha kalian, ada perlombaan. Siapa yang bisa bikin digital marketingnya dengan lebih baik, akan dipromosikan menjadi manajer paling tinggi gitu ya. Maka kalian akan berusaha dong, ikut lomba itu dan memenangkan lomba itu, sehingga kalian bisa dinaikkan posisinya menjadi manajer. Kemenangan ataupun kekalahan itu memengaruhi kehidupan manusia. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita juga mau membahas tentang satu kemenangan yang tidak hanya merubah kondisi luar kita. Yang tidak hanya merubah kondisi ekonomi kita, yang tidak hanya merubah kondisi sosial kita, tetapi dia merubah seluruh aspek kehidupan kita. Yang justru gak kelihatan ini. Nah untuk itu teman-teman mari sama-sama kita buka bacaan firman Tuhan kita pada hari ini di dalam 1 Korintus. Ini kita masih lanjuti pembahasan dalam Korintus ya. Tapi hari ini saya mulainya agak maju sedikit, maksudnya agak mundur dikit. Dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20 sampai 25. Kemudian nanti akan dilanjutkan di ayat 50 dan 55. Jadi saya nggak akan baca semuanya, saya hanya akan baca sebagian aja. Jadi 1 Korintus 20 ayat 25. 1 Korintus 15, 20 sampai 25, lanjut 50 sampai 55. Ya bagi teman-teman yang gak bawa Alkitab atau saya sudah siapkan di slide, jadi teman-teman juga bisa ikuti bersama-sama ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai 25. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya.
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kita lanjutkan di ayat 50 sampai 55. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mungkin bingung ya pas baca 50 sampai 55 ya karena ada kalimat yang berbelit-belit. Nah teman-teman, di dalam 1 Korintus 15 ini, Rasul Paulus itu mengingatkan kita tentang kebangkitan Kristus yang mengubah segalanya. Kebangkitan Kristus itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga kekuatan yang membentuk cara hidup kita. Nah untuk itu kita lihat seksama ya dalam ayat 20 sampai 25. Tadi kita melihat sebenarnya kebangkitan Kristus itu memberikan jaminan akan kemenangan. Tadi Paulus berkata bahwa Kristus itu adalah buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah artinya kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan bahwa kita yang percaya kepadanya itu juga akan dibangkitkan. Dan melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan dosa dan maut. Nah teman-teman, ketika kita membahas tentang kebangkitan, ini terkadang menjadi satu topik yang sebenarnya gak pengen kita dengar atau gak pengen kita bahas begitu. Mengapa? Karena kebangkitan ini identik dengan kematian. Dan kematian adalah sebuah kondisi atau tema yang mungkin tidak kita sukai gitu karena kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi teman-teman, ketika saya belajar tentang firman Tuhan dan setiap kita orang percaya juga udah sering mendengarkannya begitu ya, bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena apa? Karena Kristus bangkit dan mengalahkan maut. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan ya bukan cuma hidup yang kekal, tapi kita juga mendapatkan tubuh yang baru. Kebangkitan Kristus juga menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun, mau itu dosa, mau itu dunia, mau itu iblis, setan gitu ya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia. Dan juga tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita karena kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi sama seperti Yesus yang sudah menang teman-teman atas kematian. Saat ini kita juga dipanggil untuk hidup sebagai pemenang. Bahkan tadi seperti lagu yang dinyanyikan, lebih dari pemenang. Tapi kita menjadi pemenang itu bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Nah teman-teman, dengan memahami ini, dengan mengingat ini teman-teman, kita tidak lagi harus takut untuk menghadapi masa depan. Dan juga mungkin kita tidak perlu lagi takut untuk menghadapi yang namanya itu kematian. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Nah teman-teman, sebagai pemuda-pemudi di zaman ini, banyak sekali sorakan ketakutan.
Zaman saat ini gitu ya, rasanya kayaknya tekanannya lebih gede. Yang jadinya membuat kita itu rasanya kita harus lebih baik, kita harus sukses. Dan membuat kita setiap hari itu takut. Kalau misalnya aku nggak mencapai target ini, maka aku akan gagal. Jikalau aku nggak mencapai target ini, maka aku akan mati. Begitu ya. Jadi seakan-akan hidup ini itu penuh dengan kegagalan, penuh dengan keresahan, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi hari ini teman-teman kalian mendengarkan bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita sebuah jaminan. Jaminan kemenangan di dalam Dia. Jadi kita gak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, tetapi hidup di dalam kemenangan. Hidup kita itu tidak hanya berakhir di kuburan teman-teman, tetapi kita memiliki tujuan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua teman-teman, kebangkitan Kristus itu juga harusnya mengubah cara hidup kita. Paulus tadi mengajarkan bahwa tubuh jasmani kita itu gak bisa mewarisi kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita perlu mengalami yang namanya sebuah transformasi. Kayak transformer gitu ya, kalau dia mau berperang, yang awalnya dia cuma mobil biasa gitu ya. Tapi ketika dia mau melawan musuhnya, dia harus berubah. Dia harus berubah menjadi robot yang bisa keluarin alat-alatnya semuanya begitu ya. Seperti itu teman-teman. Transformasi rohani. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan hanya mengatakan tentang jaminan masa depan. Bukan hanya ngomong tentang kekekalan begitu ya. Tetapi kebangkitan Kristus itu juga mengatakan tentang cara kita hidup hari ini. Maut telah dikalahkan. Tadi dikatakan bahwa sengat maut udah gak ada teman-teman. Udah gak berdaya. Udah gak bisa sebenarnya mengalahkan atau melawan kita. Karena Allah itu sudah mengaruniakan bagi kita kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Paulus itu menasehati kita untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Dan dia juga mengatakan bahwa kita harus giat di dalam Tuhan, giat di dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena semua itu tidak akan sia-sia. Teman-temanku yang terkasih, ketika kita benar-benar memahami tentang kebangkitan Kristus, maka hidup kita itu tidak lagi berpusat kepada keinginan daging, bukan berpusat pada kemauan kita sendiri, melainkan kepada kehendak Tuhan. Teman-teman, sudah berapa lama kalian menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kalian beribadah? Sudah berapa lama kalian ikut papa mama datang ke gereja tiap hari dengar firman Tuhan, puji Tuhan, doa gitu ya. Berapa lama? 16 tahun? 18 tahun? 20 tahun? 25 tahun? 30 tahun? Udah lama. Tetapi ada enggak kita memeriksa hati kita? Apakah hidup ini selama ini sudah kuberikan kepada Tuhan? Apakah hidup ini sudah benar-benar memuliakan Tuhan? Atau apakah selama ini aku sudah hidup kudus di hadapan Tuhan? Seharusnya ya teman-teman, ketika kita tahu bahwa kita diselamatkan, kita dimenangkan, hidup kita ini ditransformasi. Hidup kita ini berubah. Yang dulunya terikat dengan dosa, sekarang sudah tidak lagi terikat dengan dosa. Teman-teman, dulu beberapa tahun lalu, mungkin waktu saya masih SMA begitu ya, ada dari keluarga saya, sepupu saya begitu ya. Dia ditangkap polisi. Ditangkap polisi karena dia ketahuan menggunakan narkoba. Dan dia sudah 2 kali ditangkap oleh polisi. Kali pertama dia di penjara doang. Berapa tahun dia keluar. Kali kedua ketika dia kena hal yang sama, akhirnya kita keluarga memutuskan begitu ya. Udah direhab aja, jangan dikurung tapi harus direhab aja. Supaya kita harapannya supaya dia bisa berubah begitu ya di dalam rehabilitasi itu. Nah ketika dia masuk ke dalam pusat rehab, itu waktunya lumayan lama teman-teman. Kurang lebih mungkin ada 5-6 tahun ya. Nah
Waktu dia rehab terus akhirnya dia keluar begitu ya. Dia keluar tiba-tiba udah tua gitu ya. Karena 5-6 tahun lumayan lama gitu ya. Dan ketika dia keluar gitu ya, saya iseng gitu tanya gitu ya. Waktu itu saya masih di rumah. Saya tanya, kok gimana perasaannya gitu. Waktu di rehab ngapain aja gitu. Waktu di rehab itu apa yang kok alami kerjain gitu ya. Dia bilang, Bun di rehab itu susah, dia ngomong gitu. Susah sekali. Karena apa? Karena dia itu udah kecanduan teman-teman. Dia udah terbiasa kalau lagi gak ngapa-ngapain udah dia ambil narkoba, dia pakai terus dia nge-fly gitu ya, enak. Atau misalnya dia lagi stres, dia lagi banyak beban kerjaan, dia tinggal ambil yang makan dia nge-fly gitu. Kayak seakan-akan tidak ada apa-apa seperti itu ya. Tetapi di dalam pusat rehabilitasi itu dia gak bisa seperti itu. Jadi ketika dia berada di dalam kondisi yang sama, misalnya dia lagi bosen atau dia lagi sumpek begitu ya, dia gak bisa lagi tuh ngambil narkoba, gak bisa. Dia dilatih, dia disuruh untuk melakukan yang lain. Udah daripada kamu ini nyikat WC aja, nyikat WC ya. Atau misalnya kamu cuci baju aja, cuci baju. Atau misalnya makan coklat aja. Atau makan permen gitu ya. Atau olahraga aja, main futsal tuh sama teman-teman gitu. Jadi semuanya itu berubah. Habit dia ketika dia gampang sekali untuk mengambil narkoba itu berubah. Dia udah gak bisa lagi pegang itu, dia udah gak bisa lagi melakukan itu. Dia dilatih untuk melakukan yang benar. Dia dilatih untuk melakukan yang baik. Dan jadinya dia berubah. Kebiasaan dia yang dulu jelek, kebiasaan dia yang dulu sebenarnya juga merusak dirinya, sekarang berubah. Menjadi kebiasaan yang baik. Sekarang dia rajin bekerja. Dia sekarang ada di Kalimantan ya, dia kerja pokoknya, kerja di mana aja pokoknya dia kerja. Kehidupannya dia juga udah mulai mengenal Kristus, yaitu saya sangat bersyukur begitu ya. Jadi hidupnya itu berubah. Karena proses yang panjang ya, 5-6 tahun di dalam pusat rehabilitasi. Dan perubahan itu gak instan teman-teman. Perubahan itu gak instan. Harus ada pengorbanan kan, harus ada yang kita lepas. Kalau gak kita lepas, kita gak bisa diubahkan. Kebangkitan Kristus teman-teman itu menantang kita, men-challenge kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup di dalam kebenaran. Kita udah gak dipanggil lagi untuk menjadi budak hawa nafsu, untuk jadi budak ketakutan atau kesia-siaan dunia. Tapi kita dipanggil teman-teman untuk tujuan yang benar. Untuk semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan juga untuk bisa membawa terangnya ke dalam dunia. Nah teman-teman, kebangkitan Kristus itu gak bisa dipisahkan dari karya penebusannya di atas kayu salib. Melalui salib, Kristus itu membayar lunas semua dosa-dosa kita. Dan melalui kebangkitannya teman-teman, ia membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas dirinya. Penebusan Kristus bukan hanya memberi kita keselamatan, tetapi juga membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita kehidupan yang baru, kehidupan yang sejati. Di dalam Roma 6 ayat 4 itu dikatakan bahwa kita itu sebenarnya dikuburkan bersama dengan Kristus melalui baptisan yang sama, supaya kita juga dibangkitkan bersama Dia di dalam hidup yang baru. Ini berarti bahwa hidup kita yang sekarang harusnya mencerminkan karya penebusan Kristus itu. Hidup yang seperti apa? Hidup yang penuh dengan kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Kita tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa teman-teman, tetapi kita menjadi hamba kebenaran yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Teman-temanku yang terkasih, apakah teman-teman pernah menonton film ini? The Verge. Ini film baru ya, baru tayang tahun lalu 25 September. Saya nggak tahu kalau ternyata dia ada di bioskop ya, saya nemunya di Netflix waktu itu. Mungkin cuma Samantha sama saya yang nonton, sama GDG saya pada saat itu. Jadi teman-teman, ini adalah film Kristen. Rasanya sudah lama sekali nggak ada film Kristen, terus akhirnya nongol film ini. Ya, jadi film ini bercerita tentang bagaimana kisah satu anak remaja mau beranjak pemuda gitu ya, yang berada di kanan ini, yang sebelah sini. Ini
Ya, ini ya. Namanya Isaiah. Jadi Isaiah ini adalah anak yang bandel, teman-teman. Sehari-hari dia kerjanya cuma main PS, main basket, gak mikirin tentang masa depan, udah lulus SMA gak tahu mau ngapain gitu ya. Terus kalau dimintain tolong mamanya dia melawan, terus dia juga kecanduan pornografi dan lain-lainnya begitu ya. Jadi kehidupannya sangat amat buruk. Nah sampai akhirnya mamanya marah. Mamanya bilang, kamu ini kayak gak guna gitu di rumah. Mending kamu keluar cari kerja supaya hidup kamu lebih berguna gitu ya. Nah, akhirnya terpaksa gitu ya. Dengan terpaksa akhirnya Isaiah ini keluar dia cari kerja. Dia cari kerja gak dapat akhirnya dia bertemu gitu ya. Di satu perusahaan fitness gitu ya. Yang punya adalah bapak yang di sebelah sini. Namanya Joshua. Jadi dia bertemu dengan bapak Joshua. Kebetulan gitu ya. Jadi langsung diinterview sama bosnya. Dia gak tahu kalau dia itu bosnya. Jadi diinterview dan akhirnya ketika Pak Joshua melihat bahwa anak ini butuh pertolongan, jadi akhirnya diterima. Nah ketika Isaiah ini masuk ke dalam pekerjaan itu, dia juga harus melepaskan kebiasaan buruknya. Awalnya dia bangun siang, sekarang dia harus bangun pagi, dia kadang juga masih telat begitu ya. Dia juga belajar tentang tanggung jawab dan lain-lainnya. Tetapi di dalam film ini teman-teman, Isaiah itu tidak hanya sekedar mendapatkan pekerjaan, tidak hanya sekedar mendapatkan gaji, tetapi dia mendapatkan pertemuan dengan Tuhan. Pak Joshua ini adalah seorang Kristen yang taat. Dia adalah seorang Kristen yang sangat baik dan dia suka menginjili orang. Dan ketika Isaiah masuk ke dalam pekerjaan itu tanpa sadar sebenarnya dia lagi diinjili. Dia lagi dikenalkan dengan Tuhan. Jadi seminggu 2 kali Pak Joshua ini akan panggil Isaiah untuk ke kantornya untuk diajak GDG bersama. Untuk diajak PA bersama. Nah setelah beberapa bulan Isaiah mengenal tentang Tuhan, belajar tentang firman Tuhan gitu ya. Akhirnya waktu itu dia berdiam diri di kamar dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau menerima Engkau, tetapi aku harus mulai dari mana? Aku harus mulai dari mana? Dan akhirnya dia duduk terdiam gitu ya. Dan akhirnya dalam film itu Roh Kudus menggerakkan dia ya. Akhirnya dia mulai dari dia membuang semua peralatan gamesnya yang ada di kamar itu. Jadi dia buang, dia sumbangkan kepada orang lain. Kemudian juga dia belajar untuk merapikan kamarnya. Dia juga belajar untuk setiap pagi dia saat teduh berdoa gitu ya. Kemudian dia juga belajar untuk menolong orang tuanya gitu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan teman-teman, hidupnya diubahkan. Sebuah proses yang begitu sulit, sebuah proses yang memakan waktu. Tetapi tiada lain yang lebih berharga selain perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan. Ketika engkau sadar bahwa engkau ini sebenarnya itu gak layak sebenarnya untuk menerima keselamatan itu. Tapi karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, dia turun ke dalam dunia, cari kita, menyelamatkan kita dan memberi kita kemenangan itu. Jadi sebenarnya gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang bisa kita pamerkan. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Teman-teman sekalian, kebangkitan Kristus itu bukan hanya sekedar teori teologi. Tetapi kebangkitan Kristus itu juga adalah kebenaran yang mengubah hidup kita. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya teman-teman, maka hidup kita seharusnya saat ini berorientasi kepada hal-hal yang kekal. Bukan hanya pada kesenangan duniawi, bukan hanya sekedar healing-healing aja, tetapi ada tujuan yang lebih kekal yang harus kita kejar. Saya gak tahu berapa lama kita udah terima Tuhan. Mungkin baru-baru ini, tapi mungkin juga udah lama. Tapi apakah setelah engkau menerima Tuhan, apakah engkau berubah? Apakah engkau sudah benar-benar meninggalkan dosamu dan mengikut Tuhan dengan setia? Mari kita renungkan sama-sama teman-temanku. Apakah benar-benar kita saat ini sudah hidup di dalam kemenangan kebangkitan itu? Atau justru kita masih hidup di dalam kuasa dosa? Tidak mau melepaskannya karena terlalu enak,
Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan bersama. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga bergumul begitu ya. Saya disadarkan begitu bahwa, oh Tuhan, aku berdosa banget. Tiap hari kayaknya aku masih terus berbuat dosa. Tetapi ketika saya menggali tentang ini, saya melihat bahwa, wow, Tuhan tuh sangat sayang ya sama saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Harusnya saya itu mati loh. Harusnya saya itu cuma berakhir di kuburan. Tetapi langit itu datang ke bumi, mencari saya, menyelamatkan saya, berikan saya kemenangan. Dan sejak saat itu saya sadar bahwa hidup ini gak bisa saya pakai begitu aja, sia-sia berlalu begitu aja. Karena saya sadar bahwa kemenangan yang saya dapatkan itu seharusnya mencerminkan kebaikan Tuhan di sekitar saya. Hidup ini harus berubah. Kalau gak, kemenangan itu akan sia-sia, teman-teman. Akan sia-sia. Jadi kembalilah renungkan Tuhan, bagaimana awal teman-teman kalian berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana awal kalian itu bisa tahu tentang Tuhan, entah itu pas katekisasi, entah itu pas sekolah minggu atau pas function. Coba renungkan dan kenang lagi. Pertama kali engkau mengenal dan menerima Tuhan sebagai juru selamatmu. Dan coba lihat sekarang, apakah hidupmu sudah selaras dengan Dia? Apakah hidup ini sudah sesuai dengan kehendak Dia? Jikalau belum, teman-teman, berdoalah secara pribadi. Mohon ampun di hadapannya. Dan ambil tekad untuk mau diubahkan. Untuk mau berubah. Untuk mau hidup sebagai pemenang. Untuk mau hidup memancarkan kemuliaan Tuhan. Kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan kami Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan, Engkau rela datang mencari kami yang hilang, menebus, menyelamatkan kami, sehingga saat ini kami bisa berdiri sebagai pemenang. Itu semua karena kasih dan sayang-Mu. Ampuni kami Tuhan jikalau dalam hidup ini kami masih terus menyanyiakan kemenangan itu. Tapi terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa kami dipanggil, kami ditebus, dan kami diberikan hidup sebagai seorang pemenang. Dan kami mau Tuhan menggunakan hidup ini sebagai pemenang itu. Kami mau lagi hidup ini terus berada di dalam kebenaran Tuhan, terus menjalankan kehendak Tuhan. Untuk itu tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu menjalankan ini sendiri. Kami tidak mampu berubah sendiri. Kami butuh Engkau. Mohon Roh Kudus-Mu yang terus menuntun hidup kami, sehingga hari demi hari kami dapat terus diubahkan. Hidup kami bisa lebih baik lagi. Hidup kami bisa semakin selaras dengan Engkau, dan kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Ini doa kerinduan kami Tuhan. Mohon Engkau dengar dan juga Engkau menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah selesai saat ini, tapi biarlah dapat terus digaungkan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami.